Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih buat kawan-kawan Cakap Tamora. Cakap Tamora hari ini kembali lagi di malam hari apa nih? Malam Kamis. Malam Kamis ya. Malam Minggu kecil. Malam Minggu kecil. Kita kedatangan tamu dari sekolah sepak bola lihat ya. Iya. Sekolah sepak bola karena kemarin sudah pernah juga nih untuk coachnya hadir di di Cakap Tamora. Coach Aji Supramulaji. Kali ini kita bercerita tentang sekolah sepak bola dan prestasi-prestasi yang sudah ada di PSP Purwo Junior ya. Iya. PSP Purwo Junior atau FC? PSP Purwo Junior. Oh, PSP Purwo Junior. Nah, kita langsung aja nih karena kawan-kawan dari tadi sudah nunggu ya. Kita langsung perkenalan dulu kepada Coach Aji Supramulaji. Iya. Ada siapa? Muhammad Irsad dari PSP Purwo Junior. Tanjung Morawa ya. Tanjung Morawa. Desa Limau Manis pastinya, tetangga Cakap Tamora. Ya. Malam hari ini kita cerita tentang perjalanan sepak bola PSP Purwo Junior dan prestasi anak-anak didik lah ya. Yo. Anak didik di PSP Purwo Junior Tanjung Morawa nih. Karena kita lihat juga kayak ada yang di depan kita nih, ini trofi-trofi yang diraih oleh anak-anak didik ya. Anak didik. Kita langsung ke perkenalan dulu aja dari PSP Purwo Juniornya, dari Aji dan Irsad lah. Perkenalan ke kamera lah dulu, biar kawan-kawan Cakap Tamora pada lebih kenal nih sama PSP Purwo Junior. Masa anak Tanjung Morawa nggak tahu sepak bola? Bahwasanya ada sekolah sepak bola yang sampai keluar kota bahkan internasional gitu. Jadi kawan-kawan Cakap Tamora harus pada tahu nih, kita angkat sosok-sosok anak-anak Tanjung Morawa yang berprestasi di dunia sepak bola pastinya. Langsunglah perkenalan untuk Coach Aji Supramulaji. Ya, nama saya Aji Supramulaji ya. Saya coach dari SSB PSP Purwo Junior, ya, sekolah sepak bola yang ada di Tanjung Morawa, khususnya Limau Manis. Limau Manis sudah berdiri dari tahun 2015. Berdiri tahun 2015. Terus hari latihan Senin, Rabu, Jumat selalu di lapangan Purwo. Purwo. Senin, Rabu, Jumat. Lapangannya lapangan mana nih? Lapangan Nurul Iman. Iya, belakang Nurul Iman. Belakang Nurul Iman ya. Ya. Selasa Kamis juga ada juga latihan. Ya, usianya berbeda. Senin, Rabu, Jumat usia grassroots. Selasa Kamis usia youth level development. Berarti di PSP Purwo Junior sendiri ini ada nggak usia-usianya itu ada jenjangnya ya? Pembagian, iya ada. Ada ya? Ada. Dari usia berapa aja? Yang pertama dari usia 6 sampai 9 tahun usia grassroots yang utama, grassroots awal. Terus dari usia 10 sampai 13. 10 sampai 13. Pengembangan skill ya. Dari usia pengembangan skill. Ya. Itu 6 sampai 12 tahun sampai 13 tahun lah umumnya. Senin, Rabu, Jumat latihan ya. Jadi kalau yang usia 14 sampai 17 atau kategori level development Selasa Kamis latihannya. Selasa Kamis. Ya, Selasa Kamis. Kalau orang ini usia berapa nih? Ini usia 11. 11. Itu masuk kategori apa? Masih grassroots, tapi pengembangan skill ya. Nah, perkenalan dulu lah, Muhammad Irsad. Nama saya Muhammad Irsad dari tim SSB PSP Purwo Junior. Iya. Usia berapa? 11 tahun. 11 tahun, tapi udah ikut sepak bola ya? 2 kali apa? 2 kali keluar kota. Keluar kota? Dari PSP Purwo Junior? Iya. Berarti cita-cita mau jadi apa? Pemain bola. Pemain bola yang kayak mana? Yang main di Liga 1. Oh, masuk gitu. timnas. Oh, itu cita-citanya? Iya.
Berarti kalau itu cita-citanya harus latihan sungguh-sungguh ya kan coach? Benar. Sungguh-sungguh, jadi jangan tanggung-tanggung. Anak Tanjung kan bangga kita bisa main di luar kota, bahkan bisa timnas gitu, ataupun main di liga apa? Di Liga Eropa gitu ya kan? Masa anak Medan cuman Egy aja ya kan? Egy. Ini kali ini Muhammad Irsad gitu. Amin. Anak Tanjung Rawa ya kan? Sekolah kelas berapa? Sat? 6. Kelas 6 SD? SMP. Bukan 6 SMP. Sekolah di mana? Miss Nurul Iman. Nurul Iman apa? Di sini juga ya? Iya. Di dekat lapangan. Iya. Oh, kelas 6 di Nurul Iman ya. Terus nanti mau sekolah di mana? Nurul Iman lagi. Oh, Nurul Iman lagi. Kalau nggak keluar. Iya. Kenapa nggak ngambil SMP negeri gitu? Karena sekolah punya saudara. Oh, karena punya saudara jadi gampang masuknya ya. Ya gitu, Sat. Gampang apa sih? Nah, kita langsung lah ya, Coach. Kita cerita tentang apalah ya. Kapan nih berdiri PSP Purwo Junior? Terus bisa lah diceritakan dari awal gimana nih PSP Purwo Junior dari awal meniti karir di apalah ya, di sekolah sepak bola ini seperti apa? Bisa diceritakan dari awal gitu. Awalnya Berdiri ya kapan tadi? berdiri 2015. 2015. 2015 berdiri awal tuh siswanya hanya 6 orang. Oh, 6 orang. Siswanya awal tuh 6 orang. Pertamanya 2 orang, Om. Ya adik saya sendiri, termasuk Irsad. Ini adik Oh, kandung gitu. saya, Om. Oh, berarti PSP Purwo ini Coach Haji sendiri yang Mengelola, Om. mengelola. Orang tua saya, Om. Oh, orang Mengelola. Sama dulunya awal-awal bentuk tuh sama teman-teman di Purwo, di Gang Purwo itu bentuklah, ada tim juniornya, ada tim seniornya kan gitu. Terus 2015 tuh udah mulai jalan. Awal siswanya 6 orang dengan bola yang terbatas, bola sendiri cuma 2 biji. Bola kulit ya? Bola kulit 2 Mungkin biji. bola plastik ya kan? Ya, 2 biji ya pelan-pelan dong. Proses demi proses. Nambah anak-anak yang lain tuh apa sih latihan sepak bola kan gitu. Mulai masuk beberapa anak. Utamanya anak lokal kan, Om. Anak di Purwo itu sendiri yang notabene ya saya rasa berbakat, Om. Berbakat ya? Berbakat. Jadi alangkah baiknya kan ada wadah buat mereka yang selama ini main bolanya hanya sekedar sore-sore main bola gitu aja, Om. Iseng-iseng lah ya. Tidak terarah. Jadi itu alasan saya pertama buat SSB ini ya. Yang pertama, hindarin mereka dari hal yang negatif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat bakat-bakat, sayang nih anak-anak ini kalau berpotensi ya, berpotensi. Apalagi ya dari pengalaman saya juga kan, hanya bermain di Liga 3. Kenapa anak-anak yang saya latih ini bermain bolanya di bawah saya malah? Alangkah bagusnya kalau mereka ini lebih baik daripada saya kan gitu. Bisa main di Liga 2, Liga 1, bahkan timnas kan gitu. Bisa main di Eropa kan lebih luar biasa. Jadi ya itulah, Om, salah satunya berdirinya Purwo tuh 6 siswa sampai saat ini alhamdulillah ada 60 siswa, Om, yang aktif ya, Om. 60. Iya, dari yang keluar masuk udah hampir 100 lebih juga, Om. Keluar masuk dia datang pergi di SSB ya. Keluar masuknya itu memang keluar gitu aja atau memang karena ada tawaran di klub lain gitu atau apa? Yang di SSB ya, Om. Perbedaan kita dengan SSB kita dengan akademi, salah satunya itu sih, Om. Jadi anak tuh datang latihan sama kita, mungkin jauh rumah atau kurang nyaman, kan, Om. Dia ya nggak latihan lagi, pindah ke SSB lain. Ya kita sebagai coachnya ya nggak bisa nahan. Kalau mau latihan sama kita, ya silakan. Kalau enggak, ya silakan juga kan gitu, Om. Jadi kalau anak-anak nyamannya sama kita, pasti kan kembali lagi sama kita latihan. Kalau masalah yang anak-anak yang keluar kota, alhamdulillah sudah ada, Om. Sudah ada, Om. Yang terdekat kemarin baru ada panggilan dari Akademi Persib Bandung. Oh, Persib Bandung. Iya, akademi. Ada berapa orang? 1 orang, usia Irsad. Oh. Sama Irsad juga kemarin ke Jakarta, Om. Terus di Persib gimana? Seperti apa dikirim ke sana itu untuk apa gitu? Dia dikirim untuk berlatih di Akademinya Persib Bandung, Om, di Cimahi di Jawa Barat. Jadi
Di program mereka tuh kan akademi tuh lebih baik daripada SSB kalau menurut saya kan Om. Oh iya. Lebih intens dari mereka makan, gizi dan lain sebagainya. Terus biaya mereka gimana? Beasiswa penuh Om, alhamdulillah Om. Oh ditanggung Persibnya langsung, Persib Bandung. Dari tiket pesawat keberangkatan. Itu Persib apa? Junior? Persib junior kalau bisa dibilang. Di usia? Usia 11. 11 ya. 11 tahun. Terus di Persikabo semalam Elite Pro main di usia 18 sudah ada juga. Udah ada juga ya. Iya dari SSB kita. Terus yang saat ini di Jakarta, adik saya satu lagi di Jakarta. Ojan di ya, Ojan. Akademi ya, Ojan di Akademi RMD Batavia. Kemarin juara Liga Top Skor usia 13. Terus runner up ya, runner up Suratin. Oh, Suratin ya? Suratin DKI. Ada nggak pernah masuk Liga Danon dulu? Kalau dulunya, kalau sekarang itu apa namanya? Kalau Liga Danon? Kalau Danon sekarang udah nggak se booming dulu ya Om, karena banyak apa ya kompetisi kompetitor mereka gitu. Penggantinya apa sekarang kalau yang lagi lagi booming? Kemarin sebelum Covid Om, ada apa tuh Biskuat. Inilah kami juara 3 Om, alhamdulillah. Oh, Biskuat ya. Cuman gagal juara pertama karena kan kita sifatnya pembinaan, tidak ada target juara gitu. Target juara ya. Pembinaan, tapi kita berhasil di peringkat 3 loh. Itu kancahnya nasional tuh. Oh, itu kancah nasional. Iya. Berangkat ke Jakarta kemarin. Ke Jakarta ya. Terus kita tahu nih kan PSP Purwo ini banyak menghasilkan bibit-bibit pemain ya dari Gang Purwo itu juga mungkin kita dengar dari Coach Aji pernah bilang bahwasanya begitu lahir anak-anak di Purwo itu bisa main bola gitu. Iya. Nah itu kayak mana ceritanya tuh kira-kira? Bisa dicakapkan lah, dicakap-cakap sama orang. Kayak kalau di Gang Purwo tuh karena mungkin ada sarana ya, lapangan, karena ada lapangan. Ya kita alhamdulillah juga ada lapangan itu. Anak-anak tuh main-main tuh nggak jauh-jauh. Oh. Di lapangan itu aja. Dan mainnya main bola Om. Main bola ya? Iya, sore-sore. Nanti kalau libur anak-anak tuh pagi, siang sudah di lapangan main bola. Jadi keunggulannya di situ sebenarnya Om. Tapi yang anak-anak main bola awalnya iseng-iseng itu kayak main sore-sore itu rata-rata masuk nggak di PSP Purwo? Ada yang masuk Om. Oh ada ya? Karena mereka tertarik kan Om dengan apa yang kita buat gitu. Wih, latihan apa mereka sih? diajak atau memang keinginan sendiri aja masuk? Kalau saya nggak pernah ngajak ya Om. Karena mereka melihat dulu apa yang saya lakukan, biasanya tertarik mereka Om. Tertarik ya? Nah, karena kita buat konsep latihannya kan asik gitu. Kayak mana sepak bola tuh dicintai sama anak-anak. Kan banyak tuh latihan, tapi intensitas tinggi, masih anak-anak sudah dipaksa untuk begini. Kalau kita kan lihat strukturalnya dari usia kan gitu. Nah terus konsep yang dilakukan PSP Purwo Junior ataupun Coach Aji sendiri dan kawan-kawan yang berada di dalam tim PSP Junior itu seperti apa sih? Konseptual kita Om. Ya, konsepnya itu seperti apa melakukan pelatihan untuk anak-anak ini gitu? Kalau saya konsepnya football for future Om. Nah itu artinya apa? Sepak bola adalah pembelajaran. Oh. Nah, jadi anak-anak tuh belajar dulu. Belajar dulu ya. Santai, asik, Ya. having fun. Ngerasa happy dulu lah ya. Iya, kita ciptakan anak-anak tuh gila bola sejati Om. Gibol sejati betul. itu Om. Karena kalau suka bola beda sama gila Beda, bola. bener. Kalau suka bola sekedar, tapi kalau orang gila bola, maaf cakapnya uang sendiri pun dikeluarkan gitu. Iya, Namanya gila bola ya. Iya, bener. Main MU di Inggris sana pun kalau kita ada duit nonton gitu ya. Iya, benar tuh. Jadi Terus kalau mereka gibol sejati, apalagi anak 6-9 tahun ya. 6-9 tahun itu kalau dia udah cinta sama sepak bola, kita sebagai orang tua nggak mesti lagi harus nyuruh anaknya latihan, pasti dia udah paham tuh. udah paham ya. Hari Senin, Rabu, Jumat ya latihanku gitu. Jadi kalau udah gila bola tuh orang tua tuh sebenarnya terbantu, Om. Terbantu, mereka nggak malas-malesan, di rumah disiplin. Ya dari segi kehidupannya di luar sepak bola banyak sih Om keuntungannya. Banyak keuntungannya. Ya, banyak keuntungannya. Di mereka belajar tanggung jawab, kerja keras. Iya, iya. Ya, jadi di SSB Purwo ini nggak hanya sekedar sepak bola aja Om. Terus tapi Dari attitude kita ajari pelan-pelan. Om. memang harus. Iya, attitude yang pertama. Football is attitude. Gizi termasuk nggak tuh? Gizi juga Om. Kita sampaikan juga ada grup kan Om. Sampaikan ke orang tua. Ya walaupun saya pelatih sesungguhnya kan orang tua Om. Nah, kita harus sampaikan juga ke orang tua. Jadi sounding terhadap orang tua tuh lebih baik kan gitu Om.
sharing-sharing. Sejauh ini respon orang tua yang memasukkan anaknya di PSP Purwo Junior ini seperti apa? Alhamdulillah Om, 80% lah Om, bisa bekerja sama kita Om. Ya. Bahkan mereka juga mau bantu ya. Artinya bantu ya gimana anaknya bisa terus di PSP Purwo gitu. Yang paling penting dari kami seorang pelatih lah Om, pelatih staf pelatihan Purwo, orang tua atur gizi di rumah anak-anak dulu. Jadi anak-anak kalau di rumah tuh orang tua. Tapi gitu. orang tua mungkin kalau pun nggak tahu bisa koordinasi dengan pelatih ya. Iya, banyak orang tua yang nanya kan, Om, nanya sama kita, Coach Haji, anak saya nih malas makan nih. Nah, kita kasih tahu, akibat kita kasih tahu kan Om, kita kasih gambaran kamu jadi pemain sepak bola begini. Dia di rumah jadi mau makan, ada Om siswa tuh. Asik juga ceritanya. Si Arla ya. Iya. Nah, dia awalnya memang nggak mau makan Om. Dan nggak doyan nasi. Oh, nggak doyan nasi ya? Dia minum susu aja Om. Tapi akibat latihan, kita kasih pandangan, kita kasih apa ya? Kalau mau jadi pemain bola tuh ya begini. Gitu. Ya alhamdulillah berubah Om. Berubah ya. Berubah lebih baik lagi dia Om. Mau makan. Sepenting apa menurut Coach Haji peranan orang tua lah di dunia sepak bola ini lah ya? Peran orang tua itu sangat nggak diperlukan 100% atau seperti apa gitu. Terus seberapa penting gitu peranan orang tua kan? Karena kan orang tua pelatih di rumah kayak Coach Haji bilang tadi, karena mereka lebih sering ketemu orang tuanya pastinya kan. Pasti tindak tanduk itu lebih besar di rumah nih. Benar. Nah, menurut Coach Haji gimana tuh? Kalau peranan orang tuanya itu sepenting apa gitu? Kalau menurut saya Om, bukan 100% lagi Om, 1000%. 1000% ya. 1000% Om, penting orang tua. Tapi di luar teknis. Di luar teknis ya. Jadi banyak SSB yang mewelcomekan orang tua dan masuk ke ranah teknis yang merusak anaknya sendiri. Nah, jadi di PSP Purwo Junior ini saya buat konsep orang tua harus support 1000%. Seharusnya orang tua boleh support, tapi kalau ranahnya pelatih nggak boleh lagi. Benar Om, karena yang campuri ya. Kalau kitanya nggak masalah Om, tapi kan lama-kelamaan psikologis anaknya terganggu. Betul. Apalagi ditopang, harus main coach anak saya, padahal anaknya belum mampu. Dipaksakan ya. Terakhir mental anaknya yang nggak baik. Ada juga yang seperti itu orang tua. Kalau di Purwo selama ini nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada juga. Ada juga. Iya. Oh, ada juga. Beberapa Om. Nggak disupport sama orang tua Om. Dan mungkin pandangan orang tua bahwasanya sepak bola itu tidak menjanjikan kan gitu Om. Kenapa nggak disupport orang tua sementara orang tua kan pasti dari awal tahu dia masuk ke PSP Purwo? Enggak. Ya kayak seperti saya bilang Om. Mayoritas menengah ke bawah kan. Dan anak itu pergi latihan, ya orang tua tahu nggak tahu, kayak dilepas begitu aja, nggak disupport. Dan alhasil mereka buat pandangan zaman dulu, bahwasanya sepak bola itu tidak menguntungkan bahkan merugikan, patah kaki dan lain sebagainya. Yang namanya resiko, segala hal kan ada resiko. Pastilah, pasti ada resiko. Tidur aja di rumah bisa beresiko kan. Jatuh ya. Ya, terus pandangan-pandangan yang lama itu belum hilang dari pikiran orang tua. Beberapa lah Om. Ada lah Om ya. Baru ingat ada. Terus ya kita kasih gambaran Om. Bahwasanya sepak bola kan saat ini menjanjikan Om. Ya bukan hanya sekedar kita jadi pemain bola doang Om. Cari kerja dari sepak bola, anak-anak beberapa kan Om. Nanti kalau sudah dewasa mereka bagus punya skill, mereka dipakai sama perusahaan. Contoh seperti bank kan Om, sekarang nyari pemain bola untuk mereka jadi pegawai dan Pertamina gitu. Pertamina kan. Yang apa lah ya, perusahaan-perusahaan BUMN ya. Karena minum dulu Coach Haji biar agak ganteng. Minum apa? Irsat. Irsat kan? Irsat. Oh gitu ya. Terus menurut Coach Haji gimana minat anak-anak nih, anak-anak lah ya, anak-anak dari luar lah ya, lain dari PSP Purwo. Kalau universalnya menurut Coach Haji ini gimana minat anak-anak yang suka dengan bola di Tanjung Berawa ini seperti apa gitu? Kalau minat Om, sepak bola. Tapi minat yang memang
ujung-ujungnya mereka mau jadi pemain bola gitu. Kalau di ISSB kita ya, Om, yang saya dapatin lah Om. Mereka hadir tuh awalnya mau coba Om. Coba-coba dulu Om. Dia lihat di ISSB A, ISSB B. Terakhir anaknya di mana nyamannya bertahan di situ. Banyak yang ke ISSB saya tuh pindah dari ISSB lain Om. Tapi statutanya kalau mau pindah dari ISSB lain, saya punya beberapa opsi untuk orang tua. Saya kasih gambaran. Kalau mau pindah ke ISSB saya, harus ada surat keluar dari ISSB yang lama. Itu yang pertama. Kalau tidak dikeluarkan dari ISSB yang lama, ya orang tua yang bertanggung jawab untuk masukkan anaknya di ISSB saya. Gitu. Nah, jadi PSP Purwo ini nggak dianggap comot-comot pemain nih. Dari kan banyak, kita nggak nyalain sih Om. Banyak yang begitu Om. Banyak ya? Banyak Om. Di Sumatera Utara ini paling banyak Om. Kalau menurut saya pribadi. Mencari keuntungan pribadi, juara, menghasilkan ini dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting menurut Coach Aji itu SDM-nya dulu ya yang kita bangun ya. Benar. Jangan cerita mau prestasi. Kalaupun berprestasi hanya sementara untuk apa gitu. Iya. Berarti cuman apa ya? Aji mumpung aja. Numpang lewat aja gitu kan. Sayang ya. Benar. Makanya saya bilang sama anak-anak kan Om, kalau latihan, kalau hanya sekedar cari piala, beli aja. Iyalah. Banyak murah. Di Tanjung banyak. Di Kasa ya. Asian Sport ya. Kalau mau jadi pemain sepak bola profesional, latihan, kerja keras. Karena tampil kalian tuh bukan di sini saatnya kan gitu. Iya. Tampilnya nanti 10-7 tahun yang akan datang, kamu top level. Saya bilang. Itu aja motivasinya buat anak-anak. Ya sama kayak Irsat kan. Irsat usia 11. Harus didukung nih. Harus dijaga. Terus apa namanya? Selalu latihan lah ya, fisik ya paling penting ya. Fisik perlu. Kalau usia dini enggak? Teknik lebih ya. Kalau saya ngelatih mungkin game plan saya tuh ngelatih teknik dulu baru fisik. Teknik dulu ya. Dasarnya apa? Coach Haji bilang teknik dulu baru fisik. Karena kalau di usia dini itu kan Om sentuhan. Sentuhan pelatih yang apa ya? Sentuhan anak-anak itu. Sentuhan anak-anak. Ya, psikomotorik paling dasar itu kan sentuhan. Iya. Psikomotoriknya udah bagus, sentuhannya bagus. Physically kan datang deh Om dari program latihan kita sendiri. Betul. Nah, ditambah mereka kalau ngerjain PR di rumah, kayak main skipping, push up dan sebagainya itu terbentuk sendiri karakternya Om. Makanya di PSP Purwo salah satunya kalau udah masuk jadilah pemain yang berkarakter. Iya. Tapi pemain bola menurut aku lah ya, IQ juga penting ya. Pemain bola tuh IQ penting. Utama. Karena dia mau mencetak gol itu mau dari mana aja, dari sudut mana aja bisa gol gitu. Itu kan berarti IQ ya, Man? Benar. Pengambilan keputusan gitu kan. Terus menurut Coach Haji gimana tuh? Kalau anak-anak ini untuk melatih melatih apa mereka lah, IQ itu seperti apa? Kalau di dunia sepak bola seperti apa? Kalau saya selain pendidikan di sekolah ya. Ya, kognitif. Itu ada latihan materi saya tuh di akhir latihan tuh ada kognitif biasanya. Kognitif itu apa artinya? Ya, kayak seperti pengambilan keputusan Om. Jadi kita happy, latihan dengan happy. Ya. Contoh ada 2 orang, ada bola, kita suruh pegang telinga, lutut, bola ambil. Berebut kan Om, dia pengambilan keputusan cepat atau lambatnya kan nampak dia Om. Dari situ belajar. Terus dari sentuhan Om. Dari pemanasan warming up. Kita udah ajarin mereka passing. Bagaimana kalau kita dekat lawan, bagaimana cara menjauhi dari lawan, bagaimana ketika lawan pressing kita udah mulai. Kita bangun pondasinya dari awal. Sebelum kita game sudah main 2 gawang tuh, kita udah bangun potak. Tapi itu penting ya untuk usia dini ya. Sangat penting Om. Artinya ketika dia beranjak ke usia yang lebih, apalagi mereka udah punya dasar dari kecil ya. Karena kan zaman dulu ya kita nggak nyalain Om, sepak bola kan terus upgrade kan Om. Ya, upgrade. Sepak bola terus upgrade, sepak bola modern tuh mengajarkan ya reading the game. Situasi dalam bermain sepak bola itu penting Om. Karena kan IQ itu yang utama. Ya, karena kenapa aku katakan gitu? Kita kan sering nih lihat
pemain-pemain dunia lah ya, di Piala Dunia atau apa gitu. Karena memang kenapa aku bilang IQ, kadang dari sudut yang enggak logika di pikiran kita bisa gol gitu. Sudut sempit ya. Nah, berarti kan dia punya keputusan yang gitu tuh. Iya. Berarti pikiran yang main nih, akal yang main kan gitu. Benar. Berarti dia harus sinkron. Skill, fisik, IQ, ya kan? Benar. Karena kan yang menggerakkan otot kita otak, Om. Iya, otak. Motoriknya ya. Iya, otaknya udah jalan, gampang, Om. Tapi itu otak mana tuh? Otak kanan atau kiri? Karena gini, musik juga ada apa kan yang main tuh kalau nggak salah saya otak kanan ya. perasaan kalau musik, Om. Iyalah, tapi otak juga bermain tuh. Misalnya main gitar nih, itu kan pakai otak tuh. Iya. Kan ada logika, ada perasaan ya. Iya, makanya anak-anak bayi, anak kecil di apa namanya, dikenalkan dengan suara musik. Dia lebih apa ya? Kalau katanya ya, kata-kata orang tua dulu bahwasanya lebih bisa pintar gitu maksudnya. Karena diisi dengan musik-musik apa ya biasanya klasik. Klasik, gitu. ya benar. Orang-orang dulu tuh ya bilang. Orang-orang dulu. Karena kalau di sepak bola sulit, Om. Kalau ya maaf katanya IQ-nya jongkok, Om. Oh ya. Iya, sulit, Om. Jadi IQ jongkoknya maksudnya gimana? ya beberapa anak yang hadir tempat kita kan, Om. Mungkin dia kalau hadirnya kosong, Om. Dia kosong. Belum pernah latihan sama sekali. Kita gampang buat isi pondasinya. Om. Yang kita sulit nih, ya maaf cakap dia dari tim lain, Om. Sekolah lain. Sekolah SSB yang lain masuk ke kita, dia bawa pondasi yang lama. Ya. Ya mungkin notabene kurikulum kita berbeda cara melatihnya. Lebih bagus dia kosong kayak kaset tuh ya, kaset kosong gitu. Benar. Kita isi Kita gitu isi. ya. Kan kayak gelas kosong tuh, kita isi, Ya. ya udah. Tapi kalau dia udah penuh duluan kita isi, nggak menolak dia, Om. Kadang. Jadi kesulitannya tuh yaitu membangun pondasi. Tapi kalau masih usia 6 sampai 12 tahun, insya Allah masih bisa kita rubah karakter bermainnya, Om. Ya. Tapi yang sulit kan usia 14, 15, 17. Ya. Udah sulit gitu. Nah ini selanjutnya, siapa pertama kali yang menggagas atau menciptakan SSB PSP Purwo Junior inilah gitu? Ya kalau SSB saya, Om. Oh ya, Iya, Om. kalau orang tua gimana? Orang tua support, Om. Oh support ya? Support penuh, Om. Awal dari buat gawang, Om. Oh itu berarti memang dari keinginan Coach Aji tuh awalnya buka PSP Purwo Junior Iya, ini? Om. Karena melihat anak-anak sekitar tuh antusias main bolanya tuh 2 kali lipat dari anak yang lain, Om. Luar biasa ya? Luar biasa. Tapi tidak didukung dengan sarana ya? Sarana, Om. Sarana dan prasarana ataupun Bola tidak ada. lapangan bola ada ya? Ada. Tinggal mungkin pada waktu itu tinggal apa namanya, dibagusin lah lapangan tuh ya, dimenahi ya. Dimenahi, Om. Dari awal tiang gawang, bola itu awalnya dari uang pribadi, Om. Oh uang pribadi. Uang pribadi dulu. Uang pribadi beli bola, fasilitas latihan lah seperti kun, ya kan, Om, kerucut, seperti harga leather. Ya karena apa ya, ini hal yang luar biasa bagi kami di Cakap-Cakap Tamora gitu. Bahwasanya ada sekolah sepak bola yang memikirkan anak-anak itu gimana supaya bisa jadi pemain bola yang baik gitu. Sehingga kalau mereka punya cita-cita bisa main di luar gitu kan. Nah ini kan luar biasa nih. Kita sendiri anak desa masih mikirkan itu gitu. Nah kita harapkan juga nih bagi stakeholder, kawan-kawan, donatur ataupun pemerintah bisa bisa dilihat dulu lah. Nggak usah kan support dulu, lihat dulu nih adik-adik kita ini punya bakat, punya prestasi, kenapa kita harus nggak dukung gitu? Harusnya kita dukung gitu. Nah ini tugas kita bersama di Tanjung Merawa sebenarnya, baik itu pemerintah, masyarakat, donatur ataupun pengusaha-pengusaha yang punya uang lebih. Kayaknya harusnya bisa dilihatlah dulu, nggak usah cerita support, lihat dulu. Cerita-cerita dulu, diskusi-diskusi ya. Karena ini luar biasa gitu. Ini potensi yang luar biasa di Tanjung Merawa dan ini bisa jadi ikon Tanjung Merawa gitu. Banyak orang-orang yang berprestasi baik itu di dunia sepak bola dan yang lain-lain gitu. Hari ini kita hadirkan sepak bola. Ya kita juga dari Cakap-Cakap Tamora pengen ke depannya ini adik-adik kita ini bisa menjadi pemain yang bahkan pemain nasional
Amin. Liga nasional lah, yang ada di nasional ya kan, liga apa aja lah, Liga 3 dulu awalnya atau apa gitu, sehingga liga utama kan. Nah kedepannya harapan kita bisa dilirik sama tim sepak bola luar negeri gitu. Eropa kan keren tuh. Iya, benar tuh. Jadi apa namanya, beban kita bersama gitu, karena punya bakat gitu. Kenapa enggak ada orang yang peduli untuk mengupkan itu gitu. Tapi yakin dan percayalah, mudah-mudahan ketika Coach Aji bilang bahwasanya dari Coach Aji membentuk SSB ini bersama orang tua ya, disupport orang tua, pasti kan dasarnya dari hati nurani nih, dari kepedulian gitu. Tapi yakin dan percayalah ketika kita melakukan suatu hal dengan ikhlas, kita tekun di situ, artinya kita nggak pantang menyerah walaupun dengan keterbatasan biaya finansial, tapi pasti di depan sana ada goals yang luar biasa. Saya itu dalam bentuk apapun. Nah, jadi yang penting kita sudah mengayu-ayukan nih kepada kawan-kawan untuk ayo respon lah yang hal-hal positif seperti ini gitu. Kenapa nggak direspon gitu? Jangan hal-hal yang nggak penting direspon gitu. Jadi yang gini-gini itu direspon gitu. Kenapa kami Cakap-Cakap Tambora juga berharap semua yang ada di Tanjung Berawa ini, anak-anak yang punya kreativitas, baik itu dari usia dini sampai usia anak muda milenial, harusnya memang ke depan kita nih, karena apa? Gerbang internasional kita di Tanjung Berawa ini gitu. Ada apa namanya? Ada Kuala Namu ya. Bandara internasional gitu. Nah, malu kali kita kalau misalnya kita sendiri Tanjung Berawa ini up-nya luar biasa sebenarnya, udah mulai maju dari dulunya gitu kan. Dari sebelumnya udah lebih maju pastinya. Meningkat kan. Iya. Jadi hal yang nggak lazim sih kalau kita nggak peduli gitu. Tapi mudah-mudahan doakan Cakap-Cakap Tambora semakin eksis, semakin oke, sehingga Cakap-Cakap Tambora bisa bantu-bantu adik-adik di PSP Purwo Junior ya. Doakan lah ya kan. Terus lanjut nih kita ke bagaimana nih kita tahu bahwa anak-anak yang kita didik itu berbakat di sepak bola gitu. Sehingga Coach Aji pasti tahu nih meramunya kan. Oh, ini anak bisanya begini nih. Oh, ini anak bisanya begini nih. Harusnya kan Coach Aji juga paham nih. Karena nggak semua anak yang bisa bermain dalam satu posisi kan. Kan nggak semua anak gitu. Sehingga misalnya mereka bisa di playmaker, striker, ataupun wing kanan, wing kiri gitu. Itu gimana? Kalau Coach Aji ngelatih anak-anak kan, dari awal dia masuk, dari lari motorik itu kenapa Om? Dari lari tahu ya. Oh, berarti aku dulu pernah ikut sekolah sepak bola. Sempat aku juga dibilang dulu kan pernah di apa? Kami dulu di Ramlia Tim. Amir Hamzah. Ya. Nah, itu pemain nasional tuh dulu. Om Ramlia Tim tuh kayaknya udah almarhum. Nah, sempat dulu dibilang pelatih larinya nih kayak Jurgen Klinsmann katanya. Kalau tahu Jurgen Klinsmann dulu pemain Jerman. Kencang larinya. Nah, itu dibilangnya seperti itu gitu. Cuman memang ya balik lagi karena memang nggak rezeki badan jadi pemain sepak bola ya kan. Jadi host Cakap-Cakap Tambora banyak ya kan. Terus apa namanya? Gimana? Apa ya? Kira-kira makanya dibilang tadi apa sih visi dan misi PSP Junior ini selaku sekolah sepak bola gitu? Kalau visi saya dari desa menuju profesional. Oh, dari desa, anak desa bisa menuju profesional ya? Kenapa tidak? Karena kan di timnas tuh mayoritas ya kita nggak nyampingin anak kota, Om. Ya, betul. Di timnas tuh lebih banyak anak desa, Om. Ya, kita bercerita sama beberapa pelatih. Alhamdulillah kan waktu saya di Jakarta kan sama Coach Ponario, Coach Kurniawan. Mereka bicara, ya anak desa tuh lebih punya potensi untuk maju. Artinya kita tinggal meraciknya ya. Mereka tinggal kita latih. Tapi bakatnya sudah ada, memang betul-betul pemain-pemain bagus kan pastinya kalau dari daerah-daerah. Kan dia punya motivasi yang besar, Bu. Kayak mana pergi ke kota.
Gimana kita sepak bola main di stadion. Sehingga mereka termotivasi ketika keluar dari desa harus berhasil nih. Fighter ya. Oh. Karena kan kalau anak di kota kan mau main stadion gampang kan. Kalau kita mau main stadion kan fighter dulu. Iya. Terus apa saja nih prestasi yang udah dilakukan oleh PSP Purwo Junior nih, anak-anak didiknya. Ini aku lihat ada banyak trofi nih. Bisa dijelaskan nih, Coach? Kalau prestasi ini kejuaraan apa aja nih? Prestasi tim ya. Iya. Tim ya? Prestasi tim. Kalau individunya juga ada? Individu ada juga. Ya. Dari tim lah dulu, dari tim. Prestasi tim ya banyak kan di rumah. Oh iya. Ini hanya enggak salah satunya lah. Kalau yang ada di depan kita inilah bisa dijelaskan ini piala apa gitu. Saya ngelatih dari usia dari umur yang kelahirannya saat ini 17 tahun. 18 tahun. Yang sekarang? Ya, kalau generasi pertama Oh, kan generasi 18 tahun pertama. cuman sudah nggak latihan lagi Kalau dari generasi pertama, kalau juara-juara gitu ya alhamdulillah sudah sering ya? Sering dari tim favorit, best player. Tapi juara dalam daerah? Di daerah. Ya. Di luar daerah pernah nggak? Kalau kita alhamdulillah bolak-balik di usia 11 yang paling banyak 5 kali kita juara 1 terus dalam kurun waktu 2 tahun ini Juara apa aja itu? Sampai sehingga yang baru-baru ini tahun 2022 bisa dijelaskan sama Coach Aji lah. Kita juara di Kecamatan Persib Setuan juara, terus di Biskuat Academy yang nasional nasional. Kayak Danon deh. Iya kayak Danon. Cuman kita kan gagal tuh di peringkat 3 kan Terus ada juara di Serdang Bedagi Oh, Serdang Bedagi. Di kabupaten sebelah. Kita juara juga di perusahaan HPA kan Tahun berapa tuh? Tahun ini tahun lalu ya, 2022. 2022 terus juara di Tri Soccer Management yang mana sekarang jadi agensi ya Tri Soccer agensi ya? Agensi pemain juga. Kita juara juga di kompetisi mereka. Terus di Liga Elite Players yang baru. Oh, yang dibuat PSP Purwo Junior? Yang buat siapa? Saya memang pondera saya. Jadi buat bentuk suatu liga bagaimana anak-anak tuh merasakan ya kompetisi sebenarnya itu seperti ini. Satu musimnya berapa lama? Kemarin 3 bulan lebih Oh 3 bulan ya? Kurang lebih 3 bulan lebih Dengan 14 pertandingan dengan 7 pekan kita lalui. Tapi berhasil ya? Alhamdulillah berhasil Liga Elite Player. Apa yang didapatkan dari hasil liga itu? Maksudnya bibit-bibit itu seperti apa sih? Ya kita udah setiap pertandingan kan ada man of the match Man of the match alhamdulillah kita udah nganalisis karena ada live streaming juga Oh ada live streaming juga ya? Kita analisis lewat video, lewat virtual, aslinya juga kita lihat. Jadi nampak pemain-pemain berbakat yang di Tanjung Merawan yang top ini banyak. Bukan dari SSB saya aja kan gitu. Jadi kan selama ini jangan anggap SSB Purwo aja nih gitu. Jadi kita lihat dari liga itu ya beberapa dari SSB lain memang potensi pemainnya ya kita kasih reward kemarin dapat medali kan Terus kalau dari personal karena mungkin kalau juara-juara ini bukan nggak penting cuman sedikit awak kesampingkan sebagai pelatih karena kan di usia muda tidak ada yang namanya target juara membebani anak-anak kan paling dilarang kalau di usia level anak-anak. Nah terus nih baru-baru ini kita lihat nih ada namanya Asiana Cup ya? Asiana Cup. Champion 2022 ya? Iya. Nah artinya bisa dijelaskan lah nih, ini siapa yang berangkat ke sana? Irsat? Asiana Cup 3 orang. Perwakilan 3 orang? Perwakilan dari SSB Purwo ada 3. Di satu usia? Di satu usia. Ya alhamdulillah dapat panggilan dari tim Medan Indonesia untuk mewakili Sumatera Utara nih Medan main di Asiana Cup di Jakarta, Asiana Cup internasional kan Usia 11 ya? Usia 11 lawannya kan dari Korea Thailand, Korea Selatan, Filipina. Keren ya? Filipina, Singapura juga. Iya. Singapura. Gimana perasaan Muhammad Irsat? Senang bisa lawan negara yang lain. Oh ya, bisa lawan Thailand ya, bisa lawan Singapura, terus Korsel ya? Iya. Korsel ya? Iya. Korea Selatan. Keren ya? Masih kecil udah bisa sampai Jakarta ya? Itu dibiayain ya? Terus apa perasaan, ada nggak
sesuatu yang menurut Irsad itu apa ya, yang nggak pernah dipikirkan, luar biasa lah gitu ketika di sana. Apa yang luar biasa? Kesan yang luar biasa itu apa? Terkesan apa di sana? Bisa melewati orang yang badan tinggi. Oh ya, Orang-orang dari luar negeri ya. dari luar negeri. Tinggi-tinggi ya? Dari anak-anak Indonesia? Ya. Oh ya. Bisa ngelewati berapa orang tuh yang udah pernah kemarin lah di Asiana Cup? 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. Berarti belum kayak Messi lah ya. Messi berapa orang yang udah dilewati? Rame. Rame. Kalau bisa besok jadi Messi-nya Indonesia. Messi-nya apa namanya, Limo Manis ya kan? Hat-trick ada. Hat-trick ada? Di pertandingan mana? Pertandingan melawan siapa? Melawan Thailand. Lawan Thailand. Menang? Menang 3-0. Hat-trick tuh? Iya. Yo, gila. Anak Tanjung Rawa bisa hat-trick lawan Thailand. Iya. Videonya ada nggak? Ya kan. Nanti kita lihat videonya ya. Nanti kita lihat videonya, kita tunjukkan sama kawan-kawan Jakarta Mora di Facebook ya, kita upload ya kan. Muhammad Irsad kayak mana? Karena Om lihat itu kemarin dikasih sama apa? Di-share sama Coach Aji di WA ya. Lihat Irsad itu memang bukan di Asiana Cup yang gue lihat. Di piala apa tuh? Dari apa? Pancing ya. Dari tengah kick off langsung ke gawang. Itu kayak mana tuh? Itu memang kebetulan atau memang seperti apa kira-kira? Memang sudah biasa. Udah biasa? Gaya Karena kali. mungkin karena pada saat ketinggalan ya. Ketinggalan kebobolan duluan ya. Enggak, sudah menang 3-1, kebobolan 2-1, kebobolan 2 sama. No. Syuting dari tengah, gol 3-2. Kayak mana perasaan Irsad tuh? Seneng. Iya, senangnya gimana? Kan nggak apa namanya? Nggak terbayangkan ya, dari tengah tuh kan jauh tuh. Hebat wah. Om aja nggak pernah bisa buat kayak gitu. Ataupun nggak ada kipernya pun belum tentu masuk itu. Iya kan, dari jauh. Nggak ada kipernya. Nggak bisa juga masuk. Itu gimana? Memang udah sering dilatih nggak dari jauh itu? Udah memang sering. Sering ya? Setiap turnamen, kalau sudah kebobolan sering. atau Sering gol ketinggalan. gitu? Gol-gol yang apa? Gol ajaib lah ya? Iya. Gol goib kalau dibilangnya. Ya. Gol goib. Hmm. Orang biasa kalau Maradona pakai tangan ya kan, Iya. bisa gol gitu, tangan Tuhan ya kan. Tapi pengalaman Irsad sebelum Asiana Cup ada. Tapi kalau yang untuk lawan luar Asiana Cup yang bergengsi ya. Nakap sama apa yang Batam Cup Internasional. Oh, Batam Cup tuh gimana? Coba cerita dulu. Batam Cup main di mana? main di stadion Stadion mana? Temanggung. Temanggung tuh mana? Di Batam. Batam. Oh, di Batam. Di Kepri. Kepri, Kepulauan Riau ya. Iya. Lawan besar badan Malaysia. Besar badannya. Tapi kan orang Indonesia, anak-anak Indonesia tuh nggak pernah nyerah. Nggak takut. Ya nggak takut. Apalagi Medan, rap-rap ya kan. Main hajar aja ya kan. Tapi main hajar pun harus lihat-lihat juga. Jangan juga nyederai lawan ya. Karena kartu nanti dapat. Nggak kuning aja, hijau jadinya. Edukasi ya kan. Tapi apa ya, dalam perjalanan sepak bola Irsad itu pastinya menyenangkan lah ya. Iya. Nyaman di sepak bola nih. Nyaman. Terus ke depan memang mau jadi pemain profesional ya. Iya. Kalau memang mau jadi pemain profesional, berbenahlah. Apa kata Coach Aji diikutin. Benar. Karena kebetulan coachnya ini abang sendiri, masih enak. Kalau orang lain wah. Nah, karena nyiksanya pun pasti Pakai perasaan. ukur-ukur juga nih, ya kan? Yang besar ini piala apa nih? Biskuit tuh. Oh, itu biskuit yang Biskuit tadi ya? Akademi, iya. Biskuit Akademi ya, juara 1 ya? Iya. Juara 3 om. Oh, juara 3. Yang juara 1 ini om. Di Ini biskuit. ini biskuit. Itu apa yang gede ya? Ada juara 1 tadi, yang besar. Iya. Sampali. Oh. Sampali. Di Kepala Desa Sampali tuh. Oh, Kepala Desa Sampali. Tahun berapa tuh? 2022 ya. Enggak lah, 2020, 2021. Iya. Hmm, Ini top skor juga tuh. Kemarin. top skor ya. Top skor. Top skor berapa gol Di sana. di Asiana Cup? Oh, di Asiana Cup. Saya nangkap beda 2 gol sama top skor aslinya. Top skor aslinya.
Siapa tuh? Maksudnya Dari yang di Singapura. atas. Dari Singapura. Oh, berarti Peringkat 2. peringkat 2, top skornya peringkat 2. 8 gol dalam berapa pertandingan? 7. 7 pertandingan. 8. 8. 7 lah. 8. 8 pertandingan. Berarti satu pertandingan 1 gol. Enggak, ada yang 2 gol. Ada yang 2, ada yang 3. Oh gitu. Ada yang nggak pernah gol. Ya. Tapi apalah ya, tapi artinya keren lah, keren. Kita tepuk tangan dulu. Anak Tanjung Merawa umur 11 tahun bisa hadir di Asiana Cup tuh. Kan keren itu. Jadi terus dilatih, Irsat. Ya. Terus bagaimana nih memotivasi nih anak-anak didik ini pada saat kalah nih dalam pertandingan gitu. Pasti kan Coach Haji punya cara tersendiri nih untuk memotivasi ketika terjadi kekalahan. Itu kan paling penting tuh. Karena pastinya anak-anak down ya. Pasti jatuh nih semangat, mental pasti semangat. Itu gimana Coach Haji? Kalau saya tetap bicara sama mereka, apalagi babak pertama sudah ketinggalan ya. Ada rest, bilang kalau main bola tuh nggak harus buru-buru. Nggak harus buru-buru ya? Karena ada timer, ada waktu. Ya, Cuman dia juga nggak bisa buang peluang-peluang yang seharusnya cetak gol, jangan nggak cetak gol. Ya. Dan motivasinya cuma satu, sepak bola adalah harga diri. Oh. Sepak bola adalah Sepak bola harga diri ya? Iya. Harga diri paling penting ya? Iya, Harkat dan martabat ya? Karena kan kita, apalagi anak-anak, Om, Ya. kita main bola tuh dibiayai orang tua. Iya, betul. Kalau kita berprestasi orang tua senang. Iya. Kalau kalian kalah, orang tua ya nggak marah. Iya. Cuman kan alangkah baiknya kita buat senang orang tua. Main bola. Oh, keren. Terus, menurut Coach Haji nih, sepak bola sangat menjanjikan nggak untuk berkarir di sepak bola hari ini ke depannya? Kalau saat ini untuk depannya menjanjikan, Om. Menjanjikan ya? Menjanjikannya seperti apa? Ya dengan kita lihat juga produk kita juga kan, Om. Ya. Anak-anak ini mau nggak jadi pemain bola? Oh. Karena sepak bola bisa merubah, ya dalam tanda kutip Merubah nasib ya? merubah nasib kita. Oh. Kita nggak usah jauh-jauh dari senior-senior yang sebelumnya kayak Bang Riko Simanjuntak. Iya. Ya Bu, ya kita lihat sendiri histori dia gimana kan gitu. Terus Firjandika ya. Ferdinand Sinaga. Firjandika yang di timnas kan pernah satu tim sama saya juga, Om. Ya. Dia Pernah ya? Iya, pernah. Di Liga 3 banyak cerita juga sama dia, Om. Jadi ya kita kasih gambaran loh, sepak bola sekarang tuh bisa merubah nasib kita. Iya, betul. Asalkan kita memang sungguh-sungguh kerja keras, tanggung jawab. Tergantung faktor laki, keberuntungan dari yang di atas kan gitu. Yang penting kita udah berusaha dulu. Nah, momen apa yang paling Coach Haji ingat selama menjadi pelatih di PSP Purwo Junior ini? Bisa momen suka, momen duka gitu. Kalau Momen apa yang paling diingat? momen duka dulu ya. Momen duka kalau dalam pertandingan atau gimana tuh? Ya, bisa aja dalam pertandingan, bisa aja dalam perjalanan sepak bola lah ya. Latihan gitu. Latihan atau apa gitu. Ya kalau dukanya, Om, yang pertama ya, Om, kalau orang tua tuh nggak mendukung. Itu duka buat saya, Om, sebagai pelatih. Orang tua dari siswa? Dari siswa, Om. Kalau nggak mendukung, susah anaknya. Kasihan dia anaknya. Om. Anaknya sudah kerja keras, tapi orang tua kurang support kan, Om. Kurang support ya. Jadi keterbatasan itu yang mengganggu prestasi anaknya sebenarnya. Jadi itu menjadi apa ya? Menjadi beban juga buat pelatih sendiri ya. Kalau menghambat kan kasar kali ya. Jadi beban juga buat kita. Yang kedua, kalau dalam pertandingan, Om, kalau dukanya, kalau lihat anak-anak nangis tuh, kalah kan nangis tuh. Iya. Kita ikut terbawa tuh. Kalau nangis kita pun jadi terbawa ya. Oh, iya. Kenapa? Terbawa sedih lah ya. Kita harus support mereka. Kita berkamuflase, nggak usah sedih kan gitu. Cuman memang itu dukanya, Om. Anak-anak nangis, kasihan. Kita udah latihan kerja keras, kalah. Ya, yang namanya kekalahan kan tetap salah pelatih, nggak mungkin salah pemain. Terus sukanya apa? Sukanya alhamdulillah dari sepak bola banyak mengenal budaya, Om. Mengenal budaya ya. Ya, karena kan dari melatih ini, Om, saya bisa keluar kota, Om, gratis. Gratis ya. Iya, Om. Jadi ketemu sama pelatih-pelatih senior. Jadi menambah wawasan juga ya, gitu. wawasan sepak bola ya. Iya, pergi keluar kota, bagaimana kota ini, sepak bolanya. Jadi terus anak-anak juga bisa dapat pengalaman gitu, Om. Pengalaman. Memberikan pengalaman sama anak-anak tuh hal yang nggak bisa terbayarkan buat saya pribadi, Om. Keren. Nah ini mungkin durasi juga
apa ya, bisa memisahkan kita, tapi tetap apalah ya, tetap semangat ya kan. Nah lanjut nih, kita ada game sedikit ya. Games, tapi ketika pertanyaannya dijawab, terus kenapa dijawab seperti itu, dasarnya apa gitu, dijelaskan juga ya. Ini buat Coach Haji nih, sepak bola atau dangdutan? Sepak bola. Apa alasannya? Karena sepak bola yang bisa membuat kita kadang sedih, kadang senang. Jadi momennya tuh banyak, Om. Sepak bola tuh ya kehidupan saya gitu. Oh, kehidupannya. Iya. Terus selanjutnya ini SSB atau rumah? SSB, Om. SSB. SSB. Bisa dijelaskan? Karena dari SSB terkadang yang di rumah ikut ke SSB. Om. Oh, gitu ya. Iya, Om. Karena supportnya sama. Om. Dan Iya, itu iya. dari SSB yang di rumah mengenal semuanya. Oh, gitu ya. Oh ini kerjaan suami Iya, kerjaan iya. saya pribadi itu di mana, kerja keras saya di lapangan itu di mana. Pacar atau istri? Istri lah, Om. Istri ya. Kenapa nggak pacar? Pacar kan itu mantan pacar, Om. Ya, kalau pacar pasti bisa dijawab tuh. Pacar yang sekarang jadi istri kan gitu. Ah, iya. Istri apa? Apa alasannya? Ya karena pacar saya dari dulu ya istri saya sekarang, Om. Oh, iya. Keren nih. Ini buat Irsad nih. Tadi buat Coach Haji, sekarang buat Irsad ya. Jebakannya ngeri ada. Irsad, sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola, mana yang dipilih? Dua. Jangan lama jawabnya. Sekolah atau sepak bola? Sepak bola. Sepak bola. Terus alasannya sepak bola apa? Kan bisa dijawab. menjadi terkenal. Oh, dari sepak bola bisa menjadi orang yang terkenal. Oh gitu. Jadi kalau Jakarta Mora pun bisa terkenal, nggak perlu sepak bola. Ya dari situ. Ya, kalau Irsad nggak kemari, nggak dikenal. Tapi kalau Irsad datang ke Jakarta Mora, orang Tanjung Rawa masih kenal. Lihat ke sana. Apalah, say hello, dadah lah dulu. Wih. Nih lanjut nih. Musik atau lapangan sepak bola? Lapangan sepak bola. Apa alasannya? Bisa menjadi Bisa apa? Bisa main bola gitu. bisa main bola di lapangan Ah. dan nanti agar menjadi pemain sepak bola terkenal. Oh gitu ya. Dari tadi ya si pemain sepak bola terkenal aja. Berarti memang udah sur kali nih kalau orang Tanjung bilang ya. Suruh kali. Sur kali udah. Terus lanjut. Kita lanjut ke sepeda motor, angkot. Apa yang dipilih? Sepeda motor atau angkot? Jawab. Jawab. Sepeda motor Sepeda motor. Apa alasannya? Kalau sepeda motor. bisa untuk jalan menuju lapangan naik sepeda motor. Siapa yang bawa? Yang bawa siapa? Apa? Ya, kalau bisa bawa sepeda motornya, Irsa bisa bawa sepeda motor ya? Nggak bisa kan? Jadi siapa didorong? Diantar. Oke, keren lah pokoknya ya. Nah, terus kita udah di ujung acara Cakap-Cakap Tamora. Apa harapan Coach Haji lah ya dari mewakili PSP Purwo Junior buat anak-anak ya, anak-anak yang kedepannya pengen jadi pemain bola nih dari aspek sepak bola gitu. Kira-kira apa harapan ataupun pesan dari Coach Haji agar mereka ke depan bisa menjadi pemain bola nih, yang tadinya belum ada keinginan tapi termotivasi karena Coach Haji malam hari ini bisa menyampaikan pada kawan-kawan Cakap Tamora kan, baik itu adik-adiknya ataupun anaknya gitu kan, Benar. ataupun ponakan Iya. gitu.
Bisa disampaikan lah langsung ke depan kamera buat Coach Haji. buat anak-anak Tanjung Rawa khususnya ya. Ingat, sepak bola bisa merubah nasib kita, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dari sepak bola kita bisa banyak belajar. Banyak belajar ya. Belajar apapun, hal kehidupan tuh banyak di sepak bola. Terus satu lagi, kalau ingin jadi orang sukses, tanggung jawab, kerja keras dulu. Oh gitu. Tanggung jawab sama kerja keras. Ya. Terus masalah kita sukses atau yang nggak suksesnya ya itu faktor laki. Iya. Dan itu urusan Allah lah. Iya, keberuntungan faktor laki. Yang penting kita berusaha terus. Berusaha dulu. Terus kalau di sepak bola 3 hal aja. Iya, apa tuh? Istirahat cukup, Iya. makan teratur, Iya. latihan yang baik. Nanti yang baik. Kalau apa harapan dari Irsad? Harapan Irsad untuk diri sendiri, nggak usah untuk Tanjung Brawa, karena nggak kapasitas Irsad itu, masih kecil. Apa harapan untuk diri sendiri ke depan? Bisa jadi apa? Dari main bola seperti apa gitu, ataupun dari sekolah seperti apa, atau dipadukan sekolah sama sepak bola itu penting sehingga bisa jadi ini gitu. Dari sekolah bisa menambah ilmu Iya. agar bisa menjadi pemain sepak bola terkenal. Oh gitu. Terus cita-citanya mau main di mana? Ya kan punya cita-cita, harus ada planning nih. Mau main di mana gitu? Di luar negeri di mana keinginannya? Ya dijawab aja. Kalau di luar negeri- Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau di luar negeri, Ya misalnya Juventus atau AC Milan tuh. MU. MU, oke. Keren, MU ya. Manchester United ya. Tapi kalau dalam negeri kan pastikan dalam Persebaya. negeri dulu. Persebaya. Oh, Kenapa harus Persebaya? Udah dari dulu dukung Persebaya. Kenapa nggak PSMS? Anak PSDS aja Tanjung lah. PSDS, kenapa nggak didukung? Tapi kalau PSDS ke depan butuh Irsad, siap lah ya? Iya. Ke depan. Iya. Main di Liga 1 misalnya, Liga Utama gitu. siap. Siap lah ya. Ya karena Irsad juga punya prestasi nih. Ini umur 11 tahun, beliau sudah mengikuti kejuaraan-kejuaraan, bahkan yang pertandingan-pertandingan internasional ya, baru-baru ini Asiana Cup ya, Asiana Cup. 2022 ya. 2022. Nah, jadi bisa nih para pencari bakat ya kan, para apa namanya klub-klub Ya. ke depan bisa nih dilirik nih Irsad nih, anak Tanjung Brawa nih, limau manis. Tengok ke sana saat nanti nggak tahu, dilihat dulu mukanya. Senyum, Nah, keep smile. kiss ya kan. Ya semoga tercapai lah ya keinginan dan cita-citanya ya. Kami selalu doakan, support ya. Kalau ada apa-apa kita koordinasi, oke? Amin. Depan. Terus apa harapan Coach Haji buat Tanjung Brawa lah ke depan? Buat Tanjung Rawa, semoga makin maju, Mhm. makin kompak, jangan ada gap. Jangan ada gap ya. Jangan ada gap. Tidak Karena ada. terlalu banyak gap. Oh, Kayak mana kita membaur aja, sama-sama kita membesarkan Tanjung Brawa dari sisi kreativitas, sosial masyarakat. Ayo sama-sama, bener. ya. Walaupun pro kontra itu ada, tetap aja kita maju. Iya, pro kontra biasa. Yang Biasa. penting hanya problem sementara, tapi tetap bersabar. Benar. Ya. Benar. Jadi jangan dijadikan itu suatu masalah besar. Benar. Biasanya dalam rumah tangga pun masih berantem aja ya kan, tapi tetap juga sama kan. Juga sama. Nah, harapan Coach Haji ataupun PSP Purwo Junior sendiri buat Cakap-Cakap Tamora nih, harapannya apa ke depan? Karena kita juga selalu apa ya berusaha untuk mengedukasi ya, menampilkan kawan-kawan Cakap Tamora ataupun bintang tamu hadir di sini buat mengedukasi dan menginspirasi seluruh masyarakat Tanjung Brawa gitu. Jadi bisalah Coach Haji sampaikan harapannya buat Cakap-Cakap Tamora ke depannya. Harapannya untuk Cakap-Cakap Tamora Ya. tetap baik di dunianya, ya dunianya nih wadah lah kalau kita bilang wadah penting di Tanjung Rawa. Sebenarnya ini wadah penting Wadah yang penting. bisa membawa Tanjung Rawa ini luar biasa. Ya. Yang dari nggak tahu sekarang jadi tahu. Ya. Tapi setuju ada Cakap-Cakap Tamora nih? Oh, setuju. Nggak kontra kan? 2000% lah kita. 2000% ya? Setuju lah. Ini harus kita upkan terus nih ya? Harus lah. Harus ya. Harus. Mau kalau bisa pun ke depan juga anak-anak yang berkreativitas tuh di pedalaman bisa kita panggil ya. Nggak hanya sepak bola tuh, seluruhnya. Seluruhnya ya.
Mudah-mudahan bisa tercapai lah apa keinginan kita bersama ya. Amin, amin. Jadi memang udah di penghujung. Terima kasih nih Coach Haji sudah mau ke Cakap-Cakap Tamora. Muhammad Irsad, makasih ya sudah mau datang ke Cakap-Cakap Tamora. Terus apalah, terus latihan yang kuat, kerja keras ya. Mudah-mudahan ke depan menjadi pemain yang dicita-citakan tadi ke Manchester United Liga Inggris ya. Ya, amin. Keren lah pokoknya. Oke. Sehat-sehat ya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ya, cakap-cakap kami di Cakap Tamora tentang dunia sepak bola ya dan dunia sekolah sepak bola PSP Purwo Junior Desa Limau Manis, Tanjung Brawa, Kecamatan Tanjung Brawa yang punya prestasi yang luar biasa. Kalau nggak percaya kawan-kawan Cakap Tamora ini ada di depan nih. Trofi ini masih yang sebagian ya. Masih banyak lagi di rumah ya. Bisa follow Instagram kita juga. Bisa follow Instagram langsung. Ya. SSB PSP Purwo Junior. Oke. SSB_PSP Purwo Junior. Iya, keren. Jangan lupa follow juga Cici_Tamora ya. Cakap-Cakap Tamora di Instagram dan Facebook Cakap-Cakap Tamora. YouTube-nya jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen. Setelah ini mungkin malam sudah tampil tuh di YouTube untuk Cakap-Cakap Tamora kita bersama PSP Purwo Junior ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat kawan-kawan Cakap Tamora beserta atensinya, beserta dukungannya, supportnya kepada Cakap-Cakap Tamora. Selalu pantengin kami terus, selalu setia di depan kamera bersama Cakap-Cakap Tamora. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata di Cakap-Cakap Tamora, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya Dharma Utasud beserta kru Cakap-Cakap Tamora dan PSP Purwo Junior undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bola salamnya gimana? Salam olahraga biasa. Oke, salam olahraga. Jaya. Jaya.